Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyopiri Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Momen ini terjadi saat kunjungan kerja di PT Pindad, Kabupaten Malang. 7 bulan jelang pemilu Presiden 2024, apakah momen ini menjadi kode sinyal dukungan Presiden Jokowi kepada Prabowo dan Erick Thohir? Sore ini kita akan membahasnya dengan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade dan Waketum PKB Jazilul Fawait. Selamat sore Bang Andre dan juga Gus Jazil. Selamat sore Nana, selamat sore Gus Jazil. Saya mau ke Bang Andre dulu. Bang Andre, Ketua Umum Anda Pak Prabowo Subianto menyopiri Presiden Jokowi, Ibu Iriana dan Pak Erick Thohir. Apakah untuk Gerindra ini semakin menunjukkan sinyal dukungan Presiden untuk Prabowo di Pilpres 2024? Ya, kalau dukungan Presiden untuk Pak Prabowo, ya tentu dari November 2022 kita sudah mendengarkan bahwa Presiden berulang-ulang kali memberikan dukungan dan endorsement kepada Pak Prabowo, baik tersurat maupun tersirat, Nana. Jadi bukan hanya kalau dibilang kemarin itu kode bahwa Presiden memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, kan sudah berulang-ulang kali. Makanya apapun lembaga surveinya, mau Litbang Kompas, Indikator, LSI kan melihat bahwa pemilih Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf di 2019 perlahan tapi pasti terus bergeser ke Pak Prabowo. Dan dulu mayoritas memilih Mas Ganjar, sekarang sudah terus turun di bawah 50%. Itu faktanya. Apapun perdebatannya, fakta seperti itu. Begitu Nana. Kalau itu dibilang kode. Tapi yang jelas, kalau sesuai keterangan Pak Jokowi, kan kemarin Pak Prabowo mendampingi Pak Jokowi bersama Menteri BUMN dalam rangka melakukan peninjauan ke pabrik peluru Pindad ya di Turen, Kabupaten Malang. Dan kita tahu Pindad itu adalah BUMN industri pertahanan yang di bawah Kementerian BUMN dan juga di bawah binaan Kementerian Pertahanan seperti itu, Nana. Oke, di satu sisi memang alasannya Presiden karena Pak Prabowo, Menteri Pertahanan dan Pak Erick Thohir adalah Menteri BUMN. Ini soal industri pertahanan nasional. Tapi di sisi lain banyak yang mengartikan bahwa ini sinyal dukungan Presiden kepada Pak Prabowo dan juga Pak Erick. Masa Gerindra nggak melihat sinyalnya ke situ, Bang Andre? Ya, itu kan persepsi masing-masing publik ya, menilai ya. Tapi yang jelas kan Presiden sudah menjelaskan bahwa dalam rangka kunjungan kerja ke pabrik PT Pindad Turen di Malang. Itu Pindad itu memproduksi peluru itu di Malang. Dan sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, Pak Prabowo itu belanja peluru itu sampai memberikan kontrak 5 miliar butir kepada Pindad. Itu terbesar dalam sejarah. Itu pengakuan di Rut Pindad kepada kami di Komisi 6 dalam rapat RDP di Komisi 6. Seperti itu. Nana. Oke, Bang Andre, tapi bagi Gerindra sendiri ini merupakan berkah elektoral nggak? Ketika kemudian kebersamaan dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi diamplifikasi, kemudian sampai dipasang di sosial medianya Presiden Jokowi yang followersnya ini puluhan juta begitu ya. Itu kan menunjukkan kode, memang nggak mengarahnya seperti itu ya, nggak melihat ini sebagai berkah elektoral? Kalau berkah elektoral ya alhamdulillah gitu loh, Nana. Dan faktanya memang Pak Prabowo mendapatkan berkah elektoral dari pendukung Pak Jokowi sejak Pak Jokowi di November 2022 mulai di acara Perindo itu bahwa 2024 kali ini jatah Pak Prabowo itu ya kita melihat memang pergeseran pemilih Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf di 2019 itu nyata. Dan itu diukur oleh berbagai lembaga survei. Pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo sudah mendekati angka 30%. Dan pemilih Pak Jokowi yang dulunya di atas 70% memilih Mas Ganjar, sekarang sudah di bawah 50%. Kan itu faktanya, Nana. Pergeseran itu sudah ada gitu lah. Dan memang kita harus akui bahwa ya selain kerja keras teman-teman Gerindra dan juga dukungan dari teman-teman PKB terhadap Pak Prabowo, ya tentu ada kode-kode Pak Jokowi ini atau endorsement dalam tanda kutip Pak Jokowi ini memberikan dampak elektoral
yang signifikan kepada Pak Prabowo, sehingga Oke. apapun lembaga surveinya sejak April ya Pak Prabowo nomor 1 terus. Oke, Gitu, Nana. saya mau ke PKB dulu. PKB melihatnya juga sama nggak dengan Gerindra bahwa ini merupakan berkah elektoral ketika Presiden Jokowi sering melakukan kegiatan ataupun beberapa momennya ini bersama dengan Pak Prabowo. Contohnya yang kemarin ini sampai diposting di sosial medianya Pak Jokowi. Gus Jazil melihatnya ini kode dukungan nggak dari Presiden? Udah resmi kayaknya ke Pak Prabowo. Ya, itu kemarin kan peristiwa di mana Pak Presiden melakukan kunjungan ke Pindad, dan itu kunjungan pemerintahan Presiden tentu didampingi oleh para menteri terkait. Nah, yang unik itu kan karena Pak Prabowo yang nyetiri, yang nyupir. Sehingga ya kalau dalam bahasa anak muda sekarang itu Instagramable lah. Jadi apalagi ada penumpang di sampingnya gitu kan. Ada Pak Erick Thohir. Itu kan kalau soal misalkan dampak elektoral itu nanti diukur ketika pemilu maupun nanti dalam proses selanjutnya. Saya tidak bisa membaca sinyal dari kegiatan yang menurut saya ini kegiatan pemerintahan. Kalau ini kegiatan Pilpres tentu disemprit sama KPU sama Bawaslu karena menggunakan fasilitas pemerintah. Ini bukan, jadi nggak usah berpikir terlalu panjang terkait dengan aktiviti yang dilakukan. Ini aktiviti biasa yang dilakukan oleh para menteri yang kadang bersama. Cuman hari ini memang Pak Prabowo kan suaranya bagus sehingga semuanya menjadi magnet, kira-kira begitu. Pak Jokowi. Jadi buat PKB ini sesuatu hal yang biasa saja ya, bukan bentuk kode dukungan Presiden kepada Pak Prabowo. Kode dukungan kepada Pak Prabowo. Ya, masing-masing boleh menafsirkan. Tapi bagi kami dilihat dari status acaranya bukan acara kampanye. Ini acara pemerintahan. Kalau kemarin sehari sebelumnya Pak Jokowi datang dan mendoakan PKB menjadi partai besar, itu juga bukan kampanye. Pak Jokowi diundang dalam kapasitas sebagai presiden pembina partai-partai. Jadi nah, ini nggak ada hubungannya dengan kampanye-kampanye Pilpres maupun Pileg. Yang jelas kita ini sudah 11 bulan melakukan kerjasama dengan Gerindra. Itu lebih penting daripada kita mengulas yang barang nggak sampai 1 jam nyupiri, itu cuma 5 menit. Jadi kalau menurut PKB itu nggak penting ya. 11 bulan kita membangun kerjasama politik dengan Gerindra, lebih baik itu diulas daripada ngulas barang yang cuma 5 menit dan itu hanya untuk kepentingan sosmed aja. Tidak kepentingan koalisi. Kalau kepentingan koalisi bukan itu. Bang Andre, ini kalau menurut PKB ini hanya kepentingan di sosmed saja gitu, karena ini cuma 5 menit. Nggak ada artinya, lebih penting itu membahas soal koalisinya Gerindra dan juga PKB. Tapi ini yang menarik, Gerindra menangkap nggak sih bahwa sinyal Presiden sepertinya memberikan kode restu kepada Pak Erick Thohir mendampingi Pak Prabowo? Karena ini bukan pertama kali ya, tapi kemarin yang pada saat di Malang, sebelumnya juga ada pertemuan hari Minggu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan Pak Erick di istana. Terus kemudian ada lagi kegiatannya, jadi sudah beberapa kali. Yang kemarin ini di Malang ketika Pak Prabowo menyopiri Presiden dengan Bu Iriana bersama dengan Pak Erick, ini menurut Gerindra nggak sinyal nih bahwa Pak Erick yang mendapatkan restu Pak Jokowi untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Ya, jadi pertama Nana, tadi saya waktu menyerahkan DIPA anggaran dari Kementerian Perdagangan ke Wali Kota Padang, di Kota Padang tadi ya, mengeksekusi pembangunan Pasar Ulak Karang di Kota Padang, itu juga ditanya oleh wartawan. Saya menegaskan bahwa sampai detik ini saya bicara bahwa cawapres kandidat terkuatnya Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin. Karena kami berkoalisi dengan PKB. Tergantung Gus Muhaimin yang menentukan apakah tiketnya akan dipakai sendiri oleh beliau atau beliau akan endorse orang lain. Tapi pemegang kunci Inggris itu Gus Muhaimin, kandidat terkuat. Itu satu. Yang kedua,
saya melihat Pak Prabowo pernah juga membawa mobil maung itu, yang di sebelahnya waktu itu Wakil Menteri Tenaga Kerja di Batu Sangkar. Nggak ada tuh isu Pak yang duduk di sebelah Pak Prabowo jadi cawapres waktu itu. Waktu itu kejadian seminggu setelah Lebaran. Jadi Nana, kalau urusan cawapres saya ingin tegaskan, itu urusan Pak Prabowo nanti memutuskan bersama-sama dengan Gus Muhaimin. Itulah kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh Gerindra dan PKB. Itu yang bisa saya sampaikan. Gitu loh. Saya mau ke Gus Tapi Jazil soal kode dukungan kepada Pak Jokowi ke Pak Prabowo, ya tergantung persepsi masing-masing orang menilai. Begitu Nana. Oke, saya mau ke Gus Jazil. Gus Jazil, ini kuncinya, kunci Inggrisnya akan dipakai sendiri oleh Caimin atau mungkin Caimin akan merestui melihat tadi beberapa kode yang disampaikan oleh Presiden terhadap Pak Prabowo dengan Pak Erik, terutama Pak Erik mungkin bisa sebagai cawapresnya Pak Prabowo. PKB melihatnya bagaimana nih? Kunci seperti disampaikan Pak Andre tadi, kuncinya ada di Pak Muhaimin. Dan sudah jelas disaksikan 67.000 di lapangan Stadion Manahan, kebulatan tekad dari para ulama, para kiai, pengurus PKB, relawan, dan juga disaksikan oleh Pak Prabowo bahwa siapapun partai politik yang akan mengikat koalisi bersama PKB mempersyaratkan Gus Muhaimin menjadi presiden ataupun cawapresnya. Jadi tidak ada nama lain, apalagi Erick Thohir, nggak ada. Di PKB hanya ada satu nama kader terbaiknya, Gus Muhaimin. Kita tidak menyertakan nama-nama lain. Oleh sebab itu clear. Karena apa? Ini bukan urusannya Pak Muhaimin pribadi, tetapi Pak Muhaimin memegang mandat dari DPP PKB, mandat muktamar, mandat ulama, bahwa hari ini siapapun partai politik yang mengikat koalisi kerjasama bersama PKB mensyaratkan Gus Muhaimin menjadi pasangannya. Jadi jelas. Tapi PKB tidak khawatir ya dengan momen kemesraan Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir beberapa kali, terutama kemarin pada saat menyopiri Presiden Jokowi dan Bu Iriana? Sama sekali tidak khawatir. Pak Erick Thohir itu nggak punya jaringan massa. Pak Prabowo saya yakin hari ini akan memilih pasangan calon wakil presiden yang memiliki akar ideologi yang kuat, yang memiliki akar jaringan yang kuat, yang memiliki elektoral di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gak mungkin akan memilih calon wakil presiden karena pragmatisme. Oleh sebab itu PKB akan terus menjalankan mandat muktamar, mandat ulama untuk terus berjuang bagaimana nanti Pak Prabowo dan Gus Muhaimin berpasangan. Ini sudah 11 bulan kata Pak Muhaimin. Maka bersabarlah. Takdirlah yang nanti akan menentukan pasangan ini. Mudah-mudahan takdir itu betul-betul bisa diwujudkan. Ini jadi kayaknya... kalau soal nama yang lain nggak ada di radar PKB, nggak ada nama lain. Namanya cuma Muhaimin Iskandar. Saya nanti nanya ke Gerindra, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade dan juga ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Saya mau ke Bang Andre lagi. Bang Andre, tidak ada nama lain ya dari PKB, itu cuma satu nama yakni Muhaimin Iskandar. Pertanyaan saya, kalau nanti Presiden Jokowi menyodorkan nama Erick Thohir sebagai cawapresnya Pak Prabowo, bagaimana ya? Karena kan Pak Prabowo tegak lurus sekali nih dengan Presiden Jokowi. Dan kemudian kalau misalnya Presiden akhirnya mendorong agar Erick Thohir saja yang menjadi cawapresnya Pak Prabowo, bagaimana kemudian? Nana, sampai saat ini calon nama yang diajukan PKB kepada kami itu tunggal, yaitu Gus Muhaimin. Tidak ada nama yang lain. Itu satu. Yang kedua, pengambil keputusan itu nanti adalah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Seandainya ada tokoh masyarakat, tokoh bangsa, partai lain mengusulkan nama lain
kepada Pak Prabowo, ya tentu Pak Prabowo menyampaikan hal ini ke Gus Muhaimin. Itulah komitmen kami. Oke. Jadi Pak Bahwa Prabowo, keputusan cawapres itu ada di tangan Gus Muhaimin. Jadi Pak Gitu Prabowo loh. akan lebih mengikuti Gus Muhaimin ketimbang gitu, Presiden Jokowi ya? Nana, ini semuanya, Nana, usulan-usulan yang ada nanti ya, apapun usulannya tentu akan didiskusikan dengan PKB. Jadi Nana jangan menyimpelkan kalimat-kalimat seperti itu, langsung ambil kesimpulan. Tentu kalau ada misalnya masukan, misalnya nanti suatu saat PAN bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia, Bulan Bintang bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Misal PBB kan mengusulkan namanya Pak Yusril. Pak Yusril, ya. Nama Pak Yusril disampaikan ke Gus Muhaimin. Jadi gini Nana, Prabowo tuh sangat menjaga etika. Kami sangat menjaga koalisi kami. Ya Nana, ini jalan. Mohon maaf Nana. Ya, Bang Andre. Jadi kami sangat menjaga. Ya. Jadi siapapun yang mengusulkan, tentu kami akan minta akan diskusikan antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Karena dalam pasal kerjasama kami, piagam kerjasama yang ditandatangani Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, bahwa Capres dan Cawapres itu diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi apapun usulannya nanti tentu akan didiskusikan kepada Gus Muhaimin. Intinya seperti itu Nana. Ya kalau nanti didiskusikan Gus Jazil akan menjelaskan lebih detail soal piagam-piagam itu. Bang Andre, saya mau tanya, kalau nanti didiskusikan dan Gus Muhaimin tetap bertahan ingin menjadi Cawapres, tapi pilihan dari Presiden Jokowi, kemudian mungkin ketua umum partai lain seperti ketua umum PAN yang akan bergabung misalnya ataupun PBB, itu menolak bagaimana? Nana, kita tidak usah berandai-andai Nana. Nana ini kebanyakan berandai-andainya. Gitu loh Nana. Ini udah 11 bulan nih, karena Gus Muhaimin udah ngomong nih, udah 11 bulan Bang Andre. Belum ada progres, kenapa? Ya, saya juga menunggu sama. Saya, Gus Jazil tuh menunggu hasil diskusi Pak Prabowo dan Gus Muhaimin berdua. Jadi insya Allah lah, saya rasa Pak Prabowo dan Gus Muhaimin di waktu yang tepat dan momen yang pas, tentu akan segera mengumumkan. Ya, begitu. Yang jelas Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu kan maju untuk menang gitu loh Nana. Gus Jazil. Jadi saya mau ke PKB ya. Gus Jazil. Sabar Nana, ojo ke susu. Gus Jazil, pertanyaan saya adalah kalau misalnya nanti nama yang diputuskan ini berbeda ya, nama yang diinginkan oleh Pak Prabowo ini berbeda dari Gus Muhaimin Iskandar, bagaimana kemudian PKB akan tetap bertahan atau mencari alternatif lain? Kabarnya sudah intens sekali nih dengan PDI Perjuangan, kami dengar, Gus Jazil. Sampai detik ini Nana, PKB memandang Gerindra dan memandang Pak Prabowo itu orang yang amanah, orang yang tidak akan mengingkari janjinya. Jadi kalau di dalam PKB hanya ada satu nama, Gus Muhaimin, dan seperti komitmen yang disampaikan oleh Pak Prabowo, baik di forum terbuka dan tertutup menyangkut cawapres itu di tangan Pak Muhaimin, saya pikir itu disampaikan seorang satria. Jadi saya nggak usah lagi ragu, bimbang, bingung, apalagi berandai-andai. Kita tuntaskan, masih ada waktu bagi Pak Prabowo dan Gus Muhaimin untuk menuntaskan, memutuskan siapa calon presiden dan calon wakil presiden. Di tengah godaan-godaan itu, saya yakin Pak Prabowo dan Gus Muhaimin sudah tahu caranya menghadapi godaan, menghadapi tantangan, menghadapi apapun. Oleh sebab itu bagi PKB hari ini yang penting dua-duanya menjaga amanah. Jika adalah salah satu yang berkhianat, apakah PKB dan Gerindra, pasti publik juga akan memberikan hukuman. Oleh sebab itu perjanjian yang dibangun oleh PKB dan Gerindra itu sudah betul-betul mempertimbangkan semuanya dan itu bisa dijalankan. Kalau tidak bisa dijalankan, untuk apa membangun koalisi? Kalau tidak bisa dijalankan, untuk apa tanda tangan? Saya yakin Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ini orang yang sudah makan asam garam di politik
sudah tahu caranya. Ya, Oleh Gus sebab Jazil. itu kalau Pak Prabowo misalkan disuruh nyetiri hari ini ya sudah nyetir aja, nggak ada masalah. Buat apa yang dipermasalahkan? Oke. Antara nyetir mobil dengan tanda tangan fakta koalisi jauh Ya, bedanya. Gus Jazil, saya ingin tanya ya, penekanan. Saya ingin tanya penegasan. Terakhir, artinya PKB sampai kapanpun, sampai nanti pendaftaran tidak akan menerima nama lain termasuk Erick Thohir sebagai cawapresnya Pak Prabowo ya? Itu konsekuensi dari mandat muktamar. Jadi tidak akan menerima ya sampai pendaftaran nanti tidak akan menerima nama lain termasuk nama Erick Thohir. Tidak akan menerima nama lain. Saya ulangi nak. Di termasuk radar Erick Thohir PKB hanya ada satu nama. Oke. Yang itu sudah disampaikan kepada Pak Prabowo juga, namanya Gus Muhaimin. Jadi tidak ada nama Erick Thohir ya? Tidak ada nama Erick Thohir. Oke. Jadi cuma satu ya, namanya adalah Muhaimin Iskandar. Dan PKB berharap satu dan nggak usah Nana tafsirkan lain. Oke. Ya satu itu namanya Gus Muhaimin, sudah titik. Ya, kami dengar informasi juga bahwa sampai memang suka mentafsirkan Gus. Gus Jazil, sampai kemarin pertemuan empat mata antara Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin setelah pulang haji juga Gus Muhaimin sudah menyerahkan hasil survei dan memang tetap bersikuku ya ingin menjadi cawapresnya Pak Prabowo ya. Itu mandat muktamar, itu mandat ulama, bukan Pak Muhaimin yang bersikukuh, tapi DPP PKB dan para kiai. Jadi seandainya Nana bertanya macam-macam tadi, bukan urusan Pak Muhaimin lagi nanti. Kalau satu nama yang sudah dimajukan, diusulkan ternyata tidak lolos, itu bukan urusannya Pak Muhaimin. Itu urusan DPP PKB, urusan para kiai dan para ulama. Baik, kita tunggu nanti jelang pendaftaran apakah konstelasinya berubah, apakah kedua partai ini baik Gerindra ataupun PKB bisa saling menghormati piagam kerjasama, piagam perjanjian yang sudah ditandatangani, atau ada salah satu yang mangkir sekali lagi. Insya Allah, politik kami solid, Nana. Sangat cair sekali. Apakah betul-betul nanti akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo, Muhaimin Iskandar, atau justru ada nama lain? Kita nggak tahu, sekali lagi waktu yang akan membuktikan kesetiaan dari dua partai ini, dan apakah betul sinyalnya Presiden Jokowi ini memang betul diarahkan kepada Pak Prabowo dan nama lain itu, atau mungkin nama lainnya kita juga nggak tahu. Tapi kita akan tunggu nanti konstelasi politik yang semakin dinamis. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan juga Waketum PKB, Jazilul Fawait. Saya selalu Gus Jazil dan juga Bang Andre. Terima kasih Nana. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.